Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di program Talkshow Podcast on IMTV. Saya lihat ada 300 orang Mas yang ada di studio. Ya, kali ini pemirsa episode yang ke-100 sekian untuk podcast Talkshow IMTV di IMTV ini menghadirkan narasumber yang cukup legend ya di Semarang dan sekitarnya. Dan ini bisa Anda simak selain di YouTube-nya IMTV di IMTV Jawa Tengah, Anda juga bisa berkesempatan menonton di televisi digital di rumah Anda di channel 36 UHF. Jadi acara ini ditayangkan di jam 20.00 waktu Indonesia Barat hingga 20.30 waktu Indonesia Barat. Atau jika Anda masih ketinggalan, Anda bisa menyimak tayangan podcast on IMTV ini di jam 1 siang 13.00 waktu Indonesia Barat. Nah, kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial seperti saya katakan di depan. Beliau ini ya saya kira cukup perjuangannya cukup akhirnya bisa dikatakan sebagai Korea gitu ya. Langsung saja, beliau ini pernah menjadi ketua DPRD Kota Semarang. Dulu juga saya sempat berinteraksi dengan beliau, orangnya cukup humble, ramah dan baik hati. Tentunya tidak sombong. Langsung saja Mas Haji Supriyadi Esos MA. Beri tepuk tangan dulu. Ini Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana selamat siang. Alhamdulillah. Kabar baik, Mas. Kemarin mungkin belum beruntung atau gimana Mas untuk maju di Jawa Tengah? Ya, memang penugasan itu kan harus dilaksanakan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Tentunya hasilnya itu kan belakang ya. Gusti Allah. Ya, belakang. Nah, kemarin kita berjuang untuk bisa tampil di Dewan Provinsi. Kenyataannya kemarin itu juga berbeda karena memang di Demak, Kudus dan Jepara itu adalah dunia baru bagi saya. Ya, yang selama ini 3 periode ini kan mencalonkan menjadi anggota DPRD kan di Kota Semarang. Dan kemarin merupakan dunia baru. Ya harus penuh tanggung jawab. Akhirnya ya endingnya kalau suaranya kurang ya wajar gitu kan. Mungkin kurang maksimal gitu. Ya. Ada banyak hikmah, pengalaman, ya, banyak menemukan hal-hal yang baru. Nah, itu adalah juga termasuk pengalaman bagi kami yang mahal gitu, tidak bisa terlupakan di wilayah-wilayah pesisir sana. Ya, Mas Pri, ini kan lama tidak ketemu karena waktu itu sering turun ke bawah pemilu kan, ya kan. Nah, ini saya ingin mengulik karena sudah kangen lama nggak ketemu Mas Pri ya kan. Saya ingin mengulik Mas Pri untuk hari ini di MTV. Kira-kira ada hal-hal yang kira-kira menjadi perhatian khusus di benaknya Mas Pri nggak untuk ya apa yang mau disampaikan ke pemirsa IMTV? Ya, kalau saya sih salut dan mengapresiasi pada IMTV yang masih eksis ya. Di samping sudah banyaknya muncul TV-TV baru, terus juga sudah banyak TV yang lama pada tenggelam. IMTV ini yang ke-7 tahun ini sudah sungguh luar biasa. Tentunya kita berharap untuk IMTV ini terus eksis, terus mengedukasi, memberikan informasi kepada masyarakat dan tentunya juga menghibur untuk masyarakat Jawa Tengah khususnya nasional pada umumnya. Ya, terima kasih Mas atas doanya, semoga bisa lebih eksis lagi ke depannya. Ya, terima kasih. Ini ngomong-ngomong sudah diberi hadiah loh sama Mas Pri, bukunya beliau judulnya Dari Terminal ke Gedung Dewan, episode cetakan kedua ya Mas. Cetakan kedua. Jadi ini sudah rilis lagi dengan narasumber baru. Bisa didapatkan di mana kira-kira kalau masyarakat mau atau kontak langsung Mas Pri? Kontak saya mungkin melalui DM. Instagram saya priyati.srg. Bisa ini ya request. Ya, bisa langsung request. dikirim. Gratis. Adik-adik mau? Mau. Baik Mas Pri, ini saya sekilas mengamati profilnya Mas Pri luar biasa. Saya tertarik dengan perjalanan Mas Pri yang kalau dalam bahasa agama itu
ada kaum terpinggirkan atau kaum mustadafin, kalau dalam bahasa modernnya kaum marginal. Apakah betul Mas Ri dari kecil itu perjalanannya diawali dari kaum yang marginal, terpinggirkan, kemudian bisa, kalau ibaratnya kata Pak Bambang Pacul itu melenting, itu bisa di-spill Mas. Dulu kecilnya Mas Pri itu gimana sih? Saya itu kan dilahirkan dari keluarga yang kurang beruntung ya. Ya dibilang miskin. Jadi Bisa dideskripsikan sedikit yang poinnya aja, kurang beruntung gimana? ya seperti membayar sekolah. Kadang kita antri dari kakak saya, terus adik saya bulan berikutnya. Jadi seperti makan gitu juga kadang ya orang tua saya itu membagi, misalkan sama ikan asin itu juga biar rata, itu biar tidak rebutan, itu juga terjadi gitu. Berapa Sehingga bersaudara itu Mas? 6 bersaudara. Berarti Mas Pri yang nomor 2. nomor 2 itu harus ini ya, berbagi dengan saudara yang lain. Kemudian masa-masa sekolah Mas Pri dari SD hingga akhirnya nanti Mas Pri berhasil menduduki atau mendapatkan amanah sebagai ketua DPRD Kota Semarang waktu itu. Kemudian hari ini masih dipercaya sebagai wakil ketua DPC PDIP Kota Semarang. Ya. Gimana Mas Pri? Ya, saya tuh TK sampai dengan perguruan tinggi di Kota Semarang terus Asli ya. Semarang. Asli Semarang. Jadi paham tentang Kota Semarang, dan dulu itu saya itu kalau tidak dioyak kuliah itu sampai dibayarin orang itu. Beliaunya masih seger, masih sugeng. Alhamdulillah perhatiannya luar biasa, dari tidak punya duit terus kita itu gimana caranya mendapatkan uang itu ya kita harus mau bekerja keras. Seperti tahun 90-an saya masuk ke Terminal Terboyo untuk mendapatkan sebagai ya perwakilan. Ya mencari penumpang untuk Kondektur gitu ya kira-kira. Tuh, bukan kondektur tapi kita agen. Apa itu melayani calon penumpang Bis itu ya. untuk bisa mendapatkan tiket di Jakarta, Bandung, Malang, mana itu Sumatera dan lain sebagainya. Dari situ saya juga sampai menemukan pasangan saya di terminal. Oh ya? Ya, dari saya juga asalnya terminal, istri saya alhamdulillah dari perjalanan itu ketika saya menjadi Dewan 2009, istri saya masuk PNS. Alhamdulillah. Mas, pesan Mas, jadi kan kadang generasi sekarang itu kadang tidak semua, tapi kadang mengabaikan proses. Ini mungkin bisa untuk konsumsi adik-adik yang generasi muda. Kalau ada pepatah Jawa, kalau sama-sama rekoso harus gimana, ini bisa disampaikan Mas, kira-kira gimana? Ya memang dari nol. Saya itu dulu ketika TK, SD, SMP, SMA itu sudah mulai kesulitan untuk bayar SPP. Sehingga saya harus ketika habis pulang sekolah harus bekerja hutan untuk jadi kernet tukang batu juga pernah gitu, terus nyemir di terminal itu juga pernah, sehingga semua hal-hal yang itu bisa menghasilkan itu saya lakukan gitu. Tidak pernah adanya rasa malu atau yang penting saya bisa gitu kan. Saya kuliah juga awalnya dibayari oleh seorang yang tiba-tiba udah kamu kuliah, kamu udah masuk dunia politik aja gitu. Nah dari itu saya termotivasi, saya harus bersungguh-sungguh untuk menjalankan apa yang diinginkan. Kuliah ya jangan sampai ikut pergaulan yang tidak baik. Dari situ saya nyampe juga di Terminal Terboyo dengan 26 tahun saya di Terminal 26 tahun? Ya, sampai jodoh di Terminal Terboyo juga. Gimana rasanya menemukan jodoh dan berjuang bersama hingga menikah gitu ya? Kemudian punya putra berapa Mas, putri? Saya 3. Ya. Dari nol katakanlah gitu ya, sama-sama dari terminal kemudian sampai berputra 3. Ya. Itu gimana?
itulah konsepnya ya, untuk kita berjuang bersama itu biar kita jalani ya, semua kan tidak ada yang tahu, yang penting kita itu berusaha untuk mendapatkan uang untuk menghidupi warga. Ya awalnya nggak punya apa-apa sih, kadang meja kursi aja nggak punya gitu kan. Ya di situ kita udah yang penting kerja mendapatkan uang gitu kan. Terus ya tidak lupa kita juga harus berdoa. Ya semua perjuangan tanpa doa, tanpa restu dari orang tua juga tidak mungkin gitu. Semuanya akan sia-sia ketika perjuangan itu hanya mendapatkan lelah tapi tidak mendapatkan berkah gitu. Ya, setidaknya dari perjuangan, dari kerja keras tanpa mengenal lelah juga kita juga ikut prihatin ya, apa yang diajarkan oleh orang tua saya itu ya prihatin, puasa Senin Kemis itu saya jalani juga sampai dengan alhamdulillah 2009 saya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Nah, berhenti sampai di situ dulu Mas. Baik. Tadi saya ingin tahu ceritanya gimana ketika dari terminal kemudian interest tertarik masuk ke terjun ke dunia politik yang jalurnya agak berbeda, ini gimana? Ya sebetulnya hampir sama ya, dunia bisnis, dunia terminal, dunia pasar itu kan, kalau politik kan ilmu kehidupan sebetulnya. Kita sudah ditempa di terminal, di pasar. Apa yang jenengan petik ilmu dari terminal ke ya kita Gedung kan Dewan? kalau di terminal kan kita menghadapi banyak orang yang berlatar belakang berbeda, suku, ras, agama yang berbeda. Nah, di situ kan majemuk sekali. Ya. Nah, dari situ kita banyak mendapatkan pelajaran tentang kehidupan, bagaimana berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin berbeda latar belakang, mungkin latar belakang pendidikan atau latar belakang suku dan lain sebagainya. Itu kita harus bisa menyesuaikan dan bisa melayani mereka, sehingga mereka ini kan kalau di terminal kan sebagai calon penumpang, bagaimana mereka ini mau untuk bisa naik bis yang saya urus gitu. Kalau ini bagaimana masyarakat mau nyoblos gitu kira-kira sama. Upayanya sama. Ya, nah marketing, itu tahun berapa marketing. Mas? Marketing ya. Tahun Ya. berapa? 2009. Masuk partainya Ya, tahun berapa? masuk partai saya 96. Terjun sendiri atau ada yang menerjunkan kira-kira? Ya kita Ditarik kan kecemplung. sudah memang karakter saya itu ndak bisa diam diri ya. Nah, ketika tahun 96 saya ikut karena ada petunjuk dari yang biayai kuliah saya dulu untuk ikut ke partai politik, terus diarahkan ke PD Perjuangan. Ya ternyata di situ kita banyak belajar tentang bagaimana berinteraksi, bagaimana ya hampir mirip lah seperti di terminal itu, harus orang tidak kenal bagaimana kita mengenal, terus bagaimana mereka itu yakin dengan kita, selanjutnya bagaimana percaya dan juga mau ikut ke kita gitu. Dari saya Satgas itu masuk 96, terus pengurus anak ranting itu tingkat bawah, tingkat RW, selanjutnya tahun 2000 saya wakil ketua PAC Semarang Utara, terus 2005 saya menjadi ketua PAC Semarang Utara, baru tahun 2009 saya menjabat sebagai sekretaris DPC Kota Semarang. Nah, dari situ saya bebarengan dengan pencalonan saya yang mana ketika itu pertama kali diberlakukan suara terbanyak. Ya. Nah, kalau 2004 kan nomor urut. Langsung ya. Ya, 2009 itu dengan suara terbanyak, alhamdulillah saya menjadi anggota dewan dan terus langsung menjabat sebagai ketua komisi D. Baru 2012 menjadi wakil ketua DPRD karena PDI Perjuangan ketika itu peringkat 2, pemenangnya adalah Demokrat, sehingga saya menduduki
sebagai wakil ketua DPRD, karena wakil ketua DPRD-nya itu mencalonkan diri melalui partai lain, sehingga saya mendapatkan amanah dari partai saya untuk menduduki sebagai wakil ketua DPRD sampai dengan 2014 gitu. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Mas. Kita harus jeda dulu. Pemirsa IMTV jangan kemana-mana, usai jeda berikut kami segera kembali. Tetap di Podcast on IMTV. Makan enak IMTV, gue enak tenan. Makan enak, enak tenan. 40 tim dari berbagai penjuru daerah di Indonesia. Ratusan santri di Institut Pesantren Matali Falah Pati. Podcast on IMTV kembali hadir menjumpai Anda. Kembali lagi Podcast on IMTV. Dalam program ini untuk menjawab problematika di masyarakat. Sopo kamu, orang wedi, blusukan. Oke. Baik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk yang lainnya. Baik pemirsa, kembali lagi di Talk Show Podcast on IMTV. Wah, ini audionya masih semangat nih tepuk tangannya ya. Nanti sampai akhir ya tepuk tangannya harus semangat. Nanti dapat buku satu-satu dari Mas Pri. Baik pemirsa, tadi sempat kepotong iklan, kita kembali ke Mas Pri. Gimana Mas tadi perjalanannya setelah jadi Wakil Ketua DPRD? Ya, 2014 terus saya mencalonkan lagi, jadi lagi, terus saya dipercaya lagi oleh PDI Perjuangan, partai saya, menjadi Ketua DPRD Kota Semarang dari 2014 sampai dengan 2019. Selanjutnya sampai dengan saat ini masih menduduki sebagai anggota DPRD Kota Semarang. Alhamdulillah. Di komisi? Saat ini Komisi D, karena komisi yang saya itu seneng karena bisa berinteraksi dengan masyarakat dan persoalan-persoalan masyarakat itu ada di situ. Nah, di antaranya adalah kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya itu ada di Komisi D. Mumpung Mas Pri sudah menyatakan itu, saya masuk ke Komisi D aja. Hari ini kan lagi PPDB, ada beragam isu, ada yang mengkritisi soal rekrutmen dan macam-macam Mas. Mas Pri juga mungkin mengikuti di media. Ya. Sebagai komisi yang mempunyai pendidikan Komisi D di DPRD Kota Semarang, Mas Pri gimana pandangan? Ya, sejak tahun 2009 program PPDB secara online ini sudah kita bangun. Jadi ketika saya masuk menjadi anggota dewan dan menjadi ketua komisi, alhamdulillah ketika itu program pendidikan gratis juga sudah saya rintis. Akhirnya 2010 sudah bisa direalisasikan. Ini ya karena saya punya motivasi, orang miskin itu nggak enak gitu kan. Karena dulu pernah merasakan. Ya, pernah merasakan. Harusnya hak dasar warga negara tentang pendidikan ini harus diutamakan. Alhamdulillah tahun 2009 saya sudah mulai membahas, tahun 2010 sudah bisa direalisasikan untuk program pendidikan gratis 9 tahun gitu. Setelah itu baru kita tingkatkan untuk menjadi 12 tahun. Dan sampai dengan saat ini kan SMA, SMK kan sudah di Provinsi. Kewenangannya sudah pada provinsi, sehingga kami di pemerintah kota ini bisa membiayai TK, SD dan SMP gitu. Terkait keluhan-keluhan masyarakat soal zonasi, ya beberapa masyarakat yang mengeluhkan itu gimana Mas? Jadi kalau sistem zonasi ini sudah sudah lama juga ya. Ketika saya awalnya menjadi anggota dewan itu sudah kita mulai terapkan mengenai PPDB online, dan ketika itu hanya mengacu pada nilai. Jadi siapa yang nilainya bagus yaitu bisa masuk Sekolah favorit negeri ya, bisa milih gitu. Bisa milih. Ternyata proses perjalanan itu membuat masyarakat ini juga mengeluh juga. Ini kan juga dari aspirasi masyarakat mengenai sekolah kok
hanya Mengandalkan orang-orang kaya ya, yang terutama sekolah yang bonafit itu kan, itu siswanya kan orang-orang kaya. Artinya ini hanya dikhususkan bagi orang kaya gitu, sehingga tidak ada asas keadilan. Sehingga kita berpikir bagaimana agar semua sekolahan ini juga ada siswa miskin, ada siswa yang kaya, berbaur di situ. merata. Ya, merata. Jadi dari semangat keadilan itu, dari semangat pemerataan itu, sehingga kita punya ide bersama dengan Dinas Pendidikan untuk bisa menerapkan zonasi itu. Ternyata dengan zonasi itu luar biasa, jadi tidak ada lagi sekolah favorit, sekolah bonafit, nggak ada, semuanya sama gitu. Sehingga ya itu sampai saat ini juga masih ada keluhan dari para guru, kepala sekolah itu ya, ada, karena kan nilai itu kan ada bina lingkungan, 1 RT 1 RW atau afirmasi, sehingga mereka tidak bisa milih itu orang kaya yang mungkin cukup gizinya jadi dianggap cerdas dan dianggap punya modal untuk beli laptop dan lain sebagainya. Tapi saat ini sudah tidak ada lagi strata-strata seperti itu, atau kasta ya, istilahnya kasta seperti itu. Semuanya sama. Berhak untuk Ya mendapatkan semuanya, sekolah terbaik. karena kan ini hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Sehingga siapapun yang akan sekolah, baik itu favorit, bonafit dan lain sebagainya, itu bisa semua dengan sistem zonasi. Juga ada kuota miskin, juga ada anak guru, terus nilai prestasi. Nilai prestasi pun saat ini juga tidak asal-asalan bikin piagam, selanjutnya diajukan. Yang lagi hot issue bukan piagam. Ya kemarin palsu. itu kan piagam palsu karena dari mungkin ya, satu, tidak ada namanya legalisir legalisir piagam. Selanjutnya asal masuk gitu, itu terjadi di SMA. Tapi kalau SMP, SD dan SMP ini sudah tersistem semua. Bagi mereka yang punya prestasi di kegiatan OSN, kegiatan keolahragaan yang berjenjang maupun yang tingkat internasional, itu semuanya piagam itu harus dimasukkan dalam aplikasi Sang Juara. Jadi tidak bisa asal memasukkan tanpa adanya kegiatan yang legitimate, yang benar-benar diakui. Yang pertama adalah diakui oleh cabornya, juga kredibel, juga dari cabor itu mengakui, juga dari KONI mengakui, dan dari Dinas Pendidikan itu. Semuanya nanti akan dimintain untuk legalisir semua terkait dengan kalau mau dimasukkan nilai prestasi. Ya kalau SD, SMP itu sudah jelas tidak bisa, asal-asal piagam itu tidak bisa. Karena itu yang kemarin sistemnya. yang dianggap palsu kan SMA kan. Ya, masuk ke SMA. Ya karena aplikasi Sang Juara itu sudah terintegrasi dengan namanya NISN siswa tersebut, sehingga tidak bisa namanya asal-asalan punya piagam yang baru tapi belum diinput di aplikasi Sang Juara, ya tidak mungkin bisa masuk untuk menambah nilai gitu. Mungkin aplikasi Sang Juara ini bisa di copy paste ke tingkat provinsi ya. Kira-kira gitu ya Mas ya? Iya, kalau Kota Semarang sudah semakin tahun semakin baik lah gitu. Oke. Nah ini tadi saya melanjutkan terkait dengan asli Semarang, kemudian senang yang berinteraksi dengan masyarakat, bisa membantu dan lain sebagainya, apalagi di Komisi D. Mas Prin kan udah usia berapa Mas? Saya 53. 53 tahun 53 menjadi warga Kota Semarang, sebagai politisi juga pernah dari di bawah kemudian melenting ke atas. Kira-kira apa catatan Mas Pri selama 59 tahun di Kota Semarang ini? Beberapa hal yang mungkin perlu di highlight. Ya tentunya saya menjadi anggota Dewan ini kan sudah banyak yang sudah saya lakukan untuk Kota Semarang, karena saya merasa lahir, besar, dan mengabdi di Kota Semarang. Semua waktu, semua
yang ada pada diri saya ini saya sudah berikan semua oleh untuk masyarakat Semarang ya. Alhamdulillah Kota Semarang ini kan dari pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan ini sudah bahkan dari lahir sampai meninggal dunia ini juga atas support kami yang ada di DPRD. Jadi tugas dan fungsi DPRD ini tidak hanya stempel saja, tapi juga dalam pembahasan-pembahasan ketika DPRD sendiri punya ide gagasan apa gitu yang itu berpihak pada kepentingan masyarakat ya. Jadi kebijakan di Kota Semarang ini bukan hanya di eksekutif, di ranahnya eksekutif, tapi juga ada yang namanya legislatif. Nah di situ kita sudah banyak memberikan kontribusi berupa sesuai dengan tupoksi, yaitu berupa peraturan daerah, terus terkait dengan pembahasan anggaran, juga fungsi-fungsi monitoring yang ada di yang melekat pada anggota dewan. Nah dari lahir sampai meninggal dunia ini tentunya sudah terfasilitasi semua, gratis. Bahkan kalau kita ke puskesmas tidak usah pakai kartu Indonesia, pakai KTP aja sudah bisa dibiayai secara gratis. Sehingga dari pendidikan sudah gratis, kesehatan sudah gratis, bahkan mau mau jadi pengantin aja dipinjemi oleh mobil dinas ya. Boleh ya, Mas? Boleh. Siapa itu. yang daftar? Siapa yang mau yang mau nikah gitu bisa dipinjemin oleh mobil dinas wali kota. Ini kan luar biasa. Sampai meninggal dunia itu dapat santunan kematian. Orang setelah lulus SMA, SMK itu juga kalau mau mereka mendaftar di Dinas Tenaga Kerja untuk dilatih. Dilatih sesuai kompetensi, misalkan perbengkelan, misalkan membuat kue, misalkan membuat kerajinan tangan, handicraft. Ini ada, kita juga menganggarkan untuk pelatihan sampai dengan nanti marketingnya. Jadi sudah dilakukan gitu. Nah, mungkin kalau pelatihan itu yang sering melaksanakan adalah Dinas Tenaga Kerja itu. Bahkan sampai dengan mereka selesai untuk untuk pelatihan itu diberikan permodalan. Ada yang namanya perbengkelan, itu ada peralatan, bahkan setelah diberikan peralatan tidak buka bengkel malah alatnya dijual. Itu juga ada itu. Terus membuat kue dan lain sebagainya, sampai dengan packaging, sampai dengan pendampingan permodalan ini. Permodalan ada yang namanya kredit di bawah 3% ini. Ini bunga yang sangat rendah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM atau wira swasta yang kecil-kecilan, berdagang dan lain sebagainya. Ini bisa dimanfaatkan sampai dengan pendampingan manajemen seperti packaging, terus manajemen pengelolaan keuangan, sampai dengan marketingnya. Ini juga dibantu oleh pemerintah kota, sehingga dari lahir sampai dengan meninggal dunia ini sudah sebetulnya kalau mereka kreatif ini tidak mungkin ada yang kelaparan di Kota Semarang ini. Jadi mereka dibina, dididik untuk menjadi seorang entrepreneur yang bisa mandiri, yang sukses ke depannya. Nah itu kan hal-hal yang mungkin positif. Mungkin ada catatan-catatan yang mungkin perlu ditingkatkan lagi atau gimana Mas? Semarang. Ya kalau masyarakatnya ini ya harus disadarkan lagi terkait dengan Kota Semarang kan sudah menjadi kota jujukan. Kota Semarang ini orang mencari kebahagiaan ini sudah didatangi. Jadi kemarin dari sempat ada tawuran loh Mas, anak-anak muda itu. Nah itu salah satu ya, mungkin ini juga penyadaran dari para pemangku kepentingan. Ya, eman-eman kalau Semarang sudah menjadi kota jujukan, menjadi kota wisata, tentunya ini harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat yang guyup, rukun, menjaga kebersihan, tahu etika, ya seperti salam, sapa, senyum lah, itu harus bisa diterapkan sehingga mereka yang ingin mencari kebahagiaan di Kota Semarang ini
bisa kembali lagi, tidak hanya sekali gitu. Itu setiap hari itu hampir ya minimal 20 bus masuk Semarang. Ya. Kalau weekend itu 50 bus. Nah, ini kan tidak disadari bahwa Semarang ini sudah menjadi kota jujukan. Kalau 15 tahun yang lalu orang mau ke malas ya? Solo, mau ke Surabaya, Jogja dan lain sebagainya. Berarti Ini gini, hanya Mas. melirik Mas kota Semarang. Ini berarti sudah tidak jadi antrian untuk ke belakang aja berarti. Sekarang itu sudah nggak seperti itu ya? Iya, kalau dulu kan melirik aja nggak langsung bablas, udah ke Surabaya, Jogja, cari apalagi toilet, bablas. ya apalagi istirahat di sini, bermalam di sini nggak mungkin itu. Saat ini udah okupansi hotel sudah setiap hari itu 90%, kalau apalagi sering ada event-event nasional ini luar biasa okupansi hotelnya, sehingga kota Semarang ini sudah menjadi rujukan bagi para investor terutama untuk bisa berinvestasi di sini, membangun destinasi baru, membangun hotel untuk yang mereka ingin melancong di kota Semarang, sehingga ini juga pengaruh terhadap perekonomian warganya. Seperti UMKM ini kan akan tumbuh dengan sendirinya nanti. Artinya terus meningkat dan bertumbuh. Kemarin ada penghargaan juga untuk stunting ya dari PBB. Ya. Ya. Ini kan tahun politik juga, Mas. Ya. Kebetulan Mas Pri juga masih di Dewan sebagai struktural juga, selain di Komisi D, struktural di partai. Tentu Mas Pri ada apa ya, sebagai Koreanya. Ada yang menyebut Mas Pri ini sebagai Koreanya Semarang. Koreanya seberapa Korea nih Mas Pri sebenarnya? Dan nanti di tahun politik ini seperti apa sih teman-teman struktural atau teman-teman senior dari PDIP atau Korea PDIP ini menghadapi Pilwalkot ini seperti apa, Mas? Apakah nanti ada kejutan atau gimana? Karena sebagai orang media biasanya memang mengamatinya itu selalu the last minute ya. Kalau PDIP dari harus ada keputusan dari DPP. Nah, ini mungkin bisa dikasih deskripsi lah untuk narasi di awal, prolognya dulu nih. Ya, Seperti memang. apa, Mas? Nah, Pilwalkot. kalau kita bicara Pilwalkot ini kan kota Semarang yang luasan wilayahnya 373,70 km, 16 kecamatan. 16 kecamatan dan juga 177 kelurahan dan mempunyai penduduk sekitar 1,7 juta ketika malam hari. Kalau siang hari itu mendekati 2,5 juta. Tentunya tidak mudah ya. Topografinya juga unik sekali, ada pesisir, ada dataran, ada perbukitan. Ini kan tidak dipunyai oleh kota-kota lain di Indonesia ini. Ya tentunya tidak mudah juga untuk bisa mengelola pemerintahan masyarakatnya yang penuh majemuk ini, sehingga nanti kedepannya ini juga harus benar-benar orang yang paham, yang bisa mengelola tata kelola pemerintahan dan juga masyarakatnya dan infrastrukturnya. Kalau saat ini sudah baik, yang kemarin itu sebagai visi misinya adalah kota perdagangan dan jasa yang berbudaya, saat ini harus ditambah lagi untuk kota wisata yang berbudaya gitu kan. Nah ini agar memicu kedepannya lagi untuk bisa tumbuh destinasi-destinasi wisata yang baru. Tentunya dalam menghadapi Pilwalkot yang akan datang ini tanggal 27 November, kami juga berharap kepada masyarakat Kota Semarang yang mempunyai hak pilih di Kota Semarang ini bisa memilih pemimpin-pemimpin yang mumpuni, yang Spill nama. yang sudah punya track record yang bagus, tidak asal-asalan. Viewernya banyak tapi tidak bisa kerja, ada juga itu. Nah ini jangan sampai kalau anak muda, ya saya berharap bisa memilah dulu, menyeleksi dulu, terus baru nanti memilih gitu. Kalau itu benar-benar tepat untuk Kota Semarang, monggo digunakan hak pilihnya. Jangan sampai kita itu keliru memilih
calon pemimpin kita. Tapi Mas Pri kan kemarin juga mengambil formulir, mengembalikan juga. Ya termasuk saya juga Mengembalikan ya. mengembalikan Sebagai wakil atau mendaftar sebagai calon wakil. Karena sebelumnya kan Mbak Ita juga tidak mau mencalonkan diri sehingga saya kemarin mendaftar sebagai wali kota. Setelah Mbak Ita ini saya sadar diri Mbak Ita itu sudah mempunyai pengalaman juga sebagai pendampingnya wali kota kemarin Mas Hendy, dan kerjanya juga bagus. Tapi beliaunya ini memang bukan seorang politisi ya, sehingga tidak bisa untuk pencitraan gitu. Ya isinya kerja gitu. Saya salut sama Mbak Ita yang sudah meneruskan langkah-langkah perjuangan sesuai dengan visi misi wali kota dan wakil wali kota yang saat ini masih berlangsung, sehingga kota Semarang yang seperti ini tidak ujuk-ujuk, tapi juga atas kerjasama semua pihak dari eksekutif, legislatif, pewarta, juga warga kota Semarang dan juga para pengusaha yang ada di kota Semarang ini semua guyup, semua rukun untuk bisa nyengkuyung atau bergerak bersama untuk membangun kota Semarang yang semakin hebat. Oke. Ini saya dari tadi sudah diingetin Pak Produser, waktu habis. Baik, Mas, satu kalimat lagi. Mas Pri ini kan sebagai Koreanya Semarang katanya ya, dari bawah melenting ke atas, dari terminal kemudian ke gedung dewan. Dari terminal berjuang, sempat nggak bisa kuliah, dikuliahin orang, kemudian sampai hari ini masih di gedung dewan 3 periode, hampir 4 periode gitu ya. Nah, tentu ada kuncinya Mas, kuncinya menjadi Korea yang Mas Pri pegang itu apa sih, bisa melenting dari bawah ke atas? Ya kuncinya itu kalau sesuai dengan tupoksi ya laksanakanlah sesuai dengan tupoksi itu dengan keikhlasan ya, karena memang amanah yang sudah diberikan oleh masyarakat kota Semarang untuk dulu itu mempercayai saya sebagai wakil mereka. Tentunya amanah itu juga tidak ringan, kita jalankan aja sesuai dengan tupoksi secara ikhlas Mas. Kalau bagi generasi muda Mas yang ini kan baru kuliah, nanti lulus kuliah, itu apa kira-kira yang bisa dipetik tadi? Kira-kira Ya, sebetulnya banyak kepedulian kita terhadap lingkungan kecil dulu. Itu harus kita pupuk dulu. Misalkan anak muda ya ini kan kadang apatis ya terhadap lingkungan ya, kadang nggak mau keluar, nonggo atau berinteraksi dengan tetangga kanan kiri ini kan jarang sekali. Terus melihat anak usia sekolah menemukan itu dibiarkan. Nah ini harus kita uji kepedulian anak-anak muda sekarang ini. Kadang ya cuek-cuek aja, kalau sekolah karepmu gitu kan. Nah terus jalan-jalan rusak, ini kadang mereka juga membiarkan, padahal kan kanal-kanal untuk mengadu, menyampaikan aspirasi ini sudah terbuka semua. Dari wali kota juga terbuka, dari anggota dewannya juga semua sudah terbuka. Jadi sudah tidak ada lagi namanya kanal-kanal yang tertutup untuk menyampaikan aspirasinya. Sehingga kami sebagai wakil rakyat ini berharap pada masyarakat, terutama anak-anak muda ini ya, tunjukkan dulu kepedulian kalian terhadap lingkungan yang kecil untuk bisa menolong mereka. Misalkan anak usia sekolah yang tidak bisa sekolah, segera sampaikan ke kami. Terus apalagi mereka ini ingin sekolah tapi tidak punya biaya, ini tugas kita bersama. Terus ada jalan yang lubang, ini harus disampaikan juga supaya kita itu sebagai anak muda ini punya manfaat terhadap nilai lingkungan ya, sehingga tidak apatis, tidak cuek terhadap lingkungan. Baik, terima kasih Mas Pri atas waktu dan kehadirannya. Demikian tadi pemirsa ngobrol kami yang singkat ini, sebenarnya butuh waktu yang panjang karena satu buku ini harus dibedah, kira-kira begitu Mas Pri. Siap. Terima kasih juga atas bukunya Haji Supriyadi SOS MA. Beliau ini dulu dari bawah, kemudian saat ini kalau di politik sebagai wakil
Ketua DPC PDIP Kota Betul, Semarang. ya. Hari ini juga masih menjadi anggota Komisi D DPRD Kota Semarang yang dapat menjulukan dari Korea dari Semarang. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Jangan lupa saksikan tayangan ini di setiap hari. Itu ada podcast on IMTV Senin sampai Minggu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Saya Agung Cahyono beserta kru yang bertugas undur diri. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.